Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Saya Muhammad Fahri Asobakti dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang pagar api dalam jurnalis. Pagar api adalah prinsip dalam jurnalis yang mewajibkan media untuk memberikan batasan antara media dan iklan. Pagar api merujuk pada pengertian adanya pemisahan antara ruang redaksi media dan ruang iklan pemasaran media. Pada umumnya, media gaya hidup memang dipenuhi iklan. Tidak ada batas yang jelas antara iklan dan karya jurnalistik. Batasan ini sering disebut dengan istilah pagar api. Iklan seringkali disamarkan seolah-olah dia adalah produk jurnalistik dengan menggunakan teknik jurnalistik. Contoh kasus. Saat ini ada sebuah fenomena yang disebut sebagai native advertising, istilah yang merujuk pada pola penulisan di media yang membuat iklan terasa sebagai berita. Dari penjelasan ini saja kita sudah menemukan adanya kontradiksi bahwa iklan ditulis seolah-olah seperti berita. Bukankah ini saja sudah menunjukkan adanya upaya untuk mengecoh pembaca? Informasi yang diharapkan jadi landasan pijak, baik secara politis maupun sosial, dicemari oleh upaya mencampur twist iklan sebagai berita dan sebaliknya. Pedoman pemberitaan media siber yang disahkan oleh Dewan Pers pada 2012 juga menyebutkan bahwa media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk, berita, dan iklan. Pasal 6 ayat A. Dan setiap berita, artikel, isi yang merupakan iklan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan advertorial, iklan, ads, sponsor, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita atau artikel isi tersebut adalah iklan. Pasal 6 ayat B. Pembedaan yang dimaksud di atas misalnya mulai dari jenis huruf yang dipergunakan cenderung sama antara iklan dan berita, atau pengumuman, disclaimer, bahwa tulisan tersebut adalah advertorial, siaran niaga, sponsor, dan sejenisnya. Namun yang terjadi dalam native advertising, nama rubrik yang memuat konten berbayar tersebut dibuat mengikuti nama rubrik resmi media tersebut. Ada juga praktik ketika rubrik yang memuat berita itu memiliki nama yang tak jelas, aneh didengar, dan bukan rubrik tetap dari media tersebut. Pagar api sendiri dibutuhkan untuk memastikan bahwa siapapun yang membaca konten media akan mengetahui dengan pasti konten yang dibacanya itu berita sungguhan atau iklan. Tujuan dari pagar api agar masyarakat tidak terkecoh atau membaca, menonton iklan, dan menonton iklan sebagai berita atau berita sebagai iklan. Pagar api dibutuhkan untuk memastikan bahwa siapapun yang membaca konten media akan mengetahui dengan pasti konten yang dibacanya itu berita sungguhan atau iklan. Pembedaan seperti ini penting dilakukan untuk tidak mengecoh pembaca dengan konten yang seolah-olah berita tapi sesungguhnya iklan atau tulisan berbayar yang dipesan oleh seseorang dengan tujuan tertentu. Pagar api antara ruang redaksi, ruang iklan tetap harus dibuat sehingga keduanya tidak saling bercampur dan membingungkan para pembaca. Industri media haruslah lebih dewasa untuk tidak mengakali para pembaca. Pagar api mengingatkan bahwa orang advertisement tak boleh ikut campur urusan editorial. Sebaliknya, redaktur dan wartawan juga tak usah ikut campur urusan iklan. Pagar api ini sebenarnya memudahkan kerja jurnalis. Bagian iklan tak direpoti kerewelan wartawan. Sementara para wartawan juga tahu bahwa ia benar-benar menulis berita. Apa risiko pelanggaran pagar api? Jawabnya bisa bermacam-macam, dari yang sederhana hingga yang serius. Yang jelas, kepercayaan pembaca terhadap surat kabar yang bersangkutan bakal digerogoti, mungkin pelan atau mungkin cepat. Sekian, terima kasih perhatiannya atas materi yang sudah saya jelaskan tentang pagar api dalam jurnalis. Semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi yang menonton video ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.